Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Regina Febrianti. Video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sejarah kedatangan penjajah bangsa barat ke Nusantara. Kita akan belajar kapan mereka datang, siapa mereka tertarik datang ke Indonesia. Karena dari sinilah awal mula sejarah panjang penjajahan di negeri kita dimulai. Teman-teman, sebelum bangsa barat datang, Nusantara sudah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, kayu manis. Rempah-rempah ini sangat mahal di Eropa karena makanan, membuat obat-obatan dan parfum. Sebelum tahun 1453, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa masih terbuka melalui kota Konstantinopel. Namun setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah melalui jalur itu. Akhirnya mereka mulai berlomba-lomba mencari jalur laut baru ke Asia. Dari sinilah muncul semangat penjajahan besar yang disebut Age of Exploration atau zaman penjajahan samudra. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga membawa semangat 3G, yaitu gold, mencari emas dan kekayaan dari pedagang rempah. 2. Glory, mencari kejayaan dan memperluas wilayah kekuasaan. 3. Gospel, menyebarkan agama Kristen ke daerah yang mereka temui. Bangsa barat pertama yang berhasil mencapai Nusantara adalah bangsa Portugis. Mereka datang pada tahun 1511 Masehi dipimpin oleh Alfonso Albuquerque. Awalnya Portugis berlayar menyusuri pantai Afrika lalu melintasi Tanjung Harapan dan akhirnya sampai ke India. Dari India mereka melanjutkan perjalanan ke Malaka yang pada waktu itu menjadi pelabuhan dagang paling penting di Asia Tenggara. Setelah berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511, Portugis kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan Ternate, tetapi kemudian terjadi konflik karena Portugis ingin memonopoli perdagangan dan menyebarkan agama Katolik. Akibatnya, rakyat Ternate marah dan melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Perlawanan inilah yang akhirnya mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Selanjutnya datang bangsa Spanyol. Mereka tiba di Nusantara pada tahun 1521 Masehi, dipimpin oleh Ferdinand Magalhaes atau Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Spanyol berlayar ke arah barat melalui Samudra Atlantik, menyeberangi Amerika Selatan dan akhirnya sampai di Kepulauan Tidore atau Maluku. Kedatangan Spanyol membuat mereka bersaing dengan Portugis dalam menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Persaingan ini berakhir dengan perjanjian Saragossa tahun 1529, di mana Portugis mendapat hak wilayah di bagian timur atau termasuk Indonesia, sedangkan Spanyol mendapat wilayah bagian barat atau termasuk Filipina. Meskipun hanya beberapa tahun berada di Indonesia, kedatangan Spanyol memperkuat posisi bangsa Eropa dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Setelah Portugis dan Spanyol, bangsa Belanda menjadi kekuatan besar berikutnya yang datang ke Nusantara. Mereka tiba pertama kali pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Belanda ini tiba di Banten yang saat itu menjadi pelabuhan dagang penting di Pulau Jawa. Namun karena sikap mereka yang kasar dan tidak sopan terhadap penduduk lokal, mereka akhirnya diusir. Kegagalan itu tidak membuat Belanda menyerah. 4 tahun kemudian mereka kembali lagi dengan armada yang lebih besar dan lebih terorganisir. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan organisasi dagang bernama VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan seperti negara di dalam negara. Mereka bisa membuat perjanjian, membuat tentara, dan mendirikan benteng sendiri. Tujuan utamanya adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.
Belanda mulai menguasai berbagai daerah seperti Ambon, Jayakarta atau yang kini dikenal sebagai Jakarta dan Batavia. Batavia kemudian menjadi pusat pemerintah VOC. Namun karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh VOC, perusahaan ini akhirnya bangkrut pada tahun 1799. Sejak itu wilayah kekuasaan VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Indonesia resmi menjadi koloni Belanda selama lebih dari 3,5 abad. Selain Belanda, bangsa Inggris juga sempat datang ke Nusantara. Mereka datang pada sekitar tahun 1604 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Inggris sempat mendirikan pos perdagangan di Banten dan di beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Namun mereka kalah saing dengan VOC yang lebih kuat dan lebih berpengaruh. Akhirnya Inggris memusatkan perhatian ke India dan Semenanjung Malaya. Meskipun begitu, Inggris sempat menguasai Indonesia antara tahun 1811 hingga 1816 ketika Belanda kalah dalam perang melawan Prancis. Pada masa inilah muncul tokoh penting yaitu Thomas Stamford Raffles. Raffles dikenal sebagai pemimpin yang cukup bijak yang memperkenalkan sistem sewa tanah atau London System, mendirikan kebun raya Bogor dan menuliskan buku terkenal The History of Java yang berisi tentang budaya dan sejarah Pulau Jawa. Namun pada tahun 1816 Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda. Walaupun bukan bangsa barat, Jepang juga sempat menjajah Indonesia. Jepang datang pada tahun 1945 setelah berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Awalnya Jepang disambut baik karena menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun ternyata mereka juga menindas dan memaksa rakyat untuk bekerja paksa untuk disebut Romusa. Masa penjajahan Jepang berlangsung selama 3,5 tahun dan berakhir setelah Jepang kalah pada tahun 1945. Tak lama setelah itu, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dampak kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa-bangsa barat membawa dampak besar bagi Indonesia. Ada dampak positif seperti masuknya pengetahuan tentang teknologi pelayaran dan peta dunia, berkembangnya kota-kota pelabuhan dan jalur perdagangan internasional, munculnya pendidikan barat meskipun terbatas. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar, antara lain terjadinya penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia, penderitaan rakyat akibat kerja paksa, pajak tinggi dan monopoli perdagangan, hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal, munculnya perlawanan di berbagai daerah seperti Perang Diponegoro, Perang Patimura, dan Perang Aceh. Dari sini kita belajar bahwa penjajahan membawa penderitaan tetapi juga menumbuhkan semangat perjuangan yang akhirnya mengantarkan bangsa kita menuju kemerdekaan. Dampak kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini bisa kita bagi menjadi dua sisi seperti positif dan negatif. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar karena berujung pada penjajahan panjang selama berabad-abad. Dampak di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, bangsa barat memperkenalkan sistem perdagangan baru yang berbeda dari sistem tradisional kerajaan-kerajaan Nusantara. Awalnya perdagangan dilakukan secara terbuka dan saling menguntungkan. Namun setelah bangsa barat, terutama Belanda, berkuasa, mereka menerapkan sistem monopoli perdagangan. Akhirnya rakyat Indonesia tidak boleh menjual hasil bumi kecuali kepada mereka. Akibatnya para petani dan pedagang lokal menderita karena harga hasil bumi ditetapkan sepihak oleh pihak kolonial. Selain itu, Belanda juga menerapkan berbagai sistem ekonomi yang menindas seperti sistem tanam paksa tahun 1830 di mana rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila, bukan tanaman pangan. Kerja paksa atau rodi di mana rakyat dipaksa bekerja membangun jalan, benteng, dan pelabuhan tanpa upah. Sementara hasil dari semua itu dibawa ke Eropa untuk memperkaya pemerintah kolonial. Akibatnya, rakyat Indonesia hidup miskin di negara yang sebenarnya sangat kaya. Kedatangan bangsa barat juga mengubah sistem pemerintah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Banyak kerajaan besar seperti Majapahit, Aceh, Mataram, dan Ternate yang berkuasa
yang kekuasaannya melemah akibat politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah. Belanda misalnya menggunakan strategi divide et impera atau politik pecah belah, yaitu mengadu antara kerajaan atau kelompok pribumi agar saling bermusuhan. Dengan cara itu, Belanda lebih mudah mengambil alih kekuasaan. Selain itu, Belanda membentuk pemerintah kolonial yang seluruh kebijakan dan hukumnya hanya menguntungkan bangsa Eropa. Rakyat Indonesia tidak punya hak politik, tidak bisa menentukan kebijakan, bahkan seringkali menjadi korban penindasan di tanah sendiri. Dampak di bidang sosial dan pendidikan. Secara sosial, kehidupan rakyat Indonesia menjadi sangat timpang. Bangsa Barat menempatkan orang Eropa di lapisan paling atas sementara pribumi berada di lapisan paling bawah. Namun di sisi lain, kedatangan bangsa Barat juga membawa pendidikan modern ke Indonesia meskipun sangat terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu seperti anak pejabat atau bangsawan. Beberapa sekolah seperti Hollanders Inlanders School mulai berdiri. Dari sinilah muncul golongan terpelajar pribumi seperti Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara dan I.R. Soekarno yang nantinya menjadi tokoh penggerakan nasional. Jadi meskipun awalnya pendidikan digunakan untuk kepentingan penjajah, justru pendidikan inilah yang membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Dampak bidang agama. Bangsa Barat terutama Portugis dan Spanyol menyebarkan agama Katolik dan Kristen di berbagai wilayah seperti Flores, Timor, dan Maluku. Sementara itu, agama Islam yang sebelumnya berkembang pesat mengalami hambatan di beberapa daerah. Di bidang budaya terjadi percampuran budaya atau akulturasi antara budaya Eropa dan budaya Nusantara. Kita bisa melihatnya dari segi arsitektur, sistem pemerintah, dan bahasa. Misalnya, banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih berada hingga sekarang, seperti Kota Tua di Jakarta atau Banteng from Rotterdam di Makassar. Namun, akulturasi ini juga menimbulkan pergeseran nilai-nilai lokal. Banyak tradisi asli yang hilang karena digantikan oleh nilai-nilai dari sistem bangsa Barat. Dampak di bidang perlawanan dan nasionalisme. Meskipun penjajahan membawa penderitaan, tetapi di sisi lain penderitaan justru membangkitkan semangat perlawanan rakyat Indonesia. Rakyat mulai sadar bahwa mereka sedang dilindas dan harus melawan. Bermuncullah berbagai perlawanan baik lokal maupun nasional seperti Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 di Jawa, Perang Padri 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat, Perang Aceh 1873 sampai 1904 melawan Belanda, Perang Patimura 1817 di Maluku. Walaupun banyak yang berakhir dengan kekalahan, semangat perjuangan mereka menjadi benih lahirnya nasionalisme Indonesia. Pada awal abad ke tahun 20 lahirlah organisasi modern seperti Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1912, Indonesia 1912, dan akhirnya Perhimpunan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dengan cara politik dan pendidikan. Dari sinilah kesadaran nasional Indonesia mulai tumbuh bahwa kita bukan hanya suku atau daerah yang berbeda, tapi satu bangsa yang ingin merdeka. Dari seluruh penjelasan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedatangan bangsa Barat ke Nusantara tidak hanya soal perdagangan rempah-rempah, tapi juga tentang perebutan kekuasaan, penyebaran agama, dan dominasi ekonomi. Secara singkat, urutan kedatangan bangsa Barat adalah Portugis 1511 didampingi oleh Alfonso Albuquerque, 2 Spanyol 1521 dipimpin oleh Ferdinand Magalhaes, 3 Belanda 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman, 4 Inggris 1604 dipimpin Sir James Lancaster. Dampaknya sangat luas, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga agama. Rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan, kehilangan hak atas tanah dan kebangsaan dan kebebasan, serta mengalami diskriminasi selama berabad-abad. Namun di balik penderitaan itu muncul semangat perjuangan dan kesadaran nasional. Penjajahan justru menjadi guru sejarah paling keras yang membangkitkan rasa persatuan dan tekad untuk merdeka. Akhirnya perjuangan panjang itu berbuah hasil.
besar pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, menandai berakhirnya masa penjajahan dan dimulai babak baru sebagai bangsa yang bebas dan berkedaulatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.